Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat ini bisa kita pergunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada habibina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita diakui sebagai umat beliau, dan insyaallah fi yaumil mi'ad mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan tidak terasa sudah memasuki pertengahan ya. Ini 10 hari kedua dari Ramadan ya. Jadi kalau awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang spesial di pertengahan Ramadan ini, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Ya, ini Masya Allah, anugerah Allah yang sangat luar biasa ya. Ditandai dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Al-Quran ini kalamullah, kalam suci Allah. Kemudian yang membawakannya itu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat terbaik ya. Kemudian diberikannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Beliau adalah Nabi terbaik dan diturunkannya juga di bulan terbaik. Maka ini luar biasa ya, anugerah yang sangat istimewa ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini Lailatul Qadar, ini malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu ada diturunkan Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah hudan ya, petunjuk ya. Jadi siapapun yang ingin berjalan, kita sekarang nih anak-anak muda nih zaman sekarang biasanya kalau mau kemana-mana ini nggak lupa membuka map ya, pakai Google Map ya. Jadi kalau nggak pakai map, nggak pakai Google Map, kadang-kadang suka bingung ya, nyasar ya. Tapi ada juga yang udah pakai Google Map masih nyasar juga. Nah ini kenapa kok masih pakai Google Map nyasar juga ya? Nah, mungkin nggak bisa membaca mapnya ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tapi kalau ada orang muslim ya, udah diberikan kitab suci Al-Quran masih juga tersesat, nah berarti nggak bisa membaca mapnya tadi ya, nggak bisa membaca Al-Qurannya. Jadi membaca Al-Quran itu nggak mesti harus ngerti bahasa Arab ya. Zaman sekarang sudah canggih, terjemahannya tuh luar biasa. Bahkan mungkin kalau kita mau itu tanya ke AI, bisa menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah masing-masing ya. Yang orang Sunda, Al-Quran bisa terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Yang orang mana misalkan Jawa, bahasa Jawa, orang Sumatera ke bahasa Sumateranya dan lain sebagainya. Intinya apa? Membaca itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi membaca harus memahami maknanya. Dan yang paling penting, yang terakhir ini, untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudan, yaitu kita bisa merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran ya. Sederhana, sangat sederhana. Contoh misalkan ya, ini ada satu surat yang sering kita baca berulang-ulang dan insya Allah semuanya hafal. Bahkan anak sebelum sekolah juga hafal ya. Kulhu, ya kul lagi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kulhu ini masya Allah luar biasa ya. Jadi disebut dengan surat Al-Ikhlas, padahal dalam kandungan kalimatnya tadi kul huwallahu ahad, nggak ada kata-kata Al-Ikhlas, nggak ada kalimat Al-Ikhlas. Kenapa kok kulhu ini disebut Al-Ikhlas? Nah, ini kita harus ngelihat nih, ada petunjuk di sini ya, ada hudan di sini ya, buat kita semuanya bahwasanya yang disebut dengan ikhlas ya, kulhu tadi ya, nggak pernah nyebut-nyebut, nggak pernah mau disebut-sebut dan nggak pernah menunjukkan diri. Jadi ikhlas itu beramal lillahi ta'ala tanpa ada iming-iming apapun ya. Ketika kita ikhlas, maka nama kita pun kalau nggak disebut nggak masalah. Ketika kita ikhlas, nama kita nggak ditulis pun nggak masalah. Ketika kita ikhlas,
orang lain yang ngaku pekerjaan kita pun ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita lillahi ta'ala. Nah, ini sederhana ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat juga buat saya pribadi dan buat semuanya teman-teman yang mendengar dan melihat video ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah dan kita dapat keberkahannya dari Al-Quran, dan insya Allah kita mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.